Kamu, Boy William terdiam karena marah, sedemikian rupa sehingga matanya hampir keluar dari rongganya. Beraninya kau bicara padaku seperti ini. Tidak ada yang berani berbicara padaku seperti ini. Beraninya kau menyangkal semua yang telah aku lakukan. Bagaimana, siapa kau untuk menghakimiku? Aku adalah orang yang menghancurkan semua yang telah kamu kerjakan. Apakah itu tidak cukup? Kinan menjawab dengan jelas. Boy William membeku di kursinya dan keputusasaan menghapus kemarahan di matanya. Ya, dia telah menghancurkan segalanya untuknya. Terkadang hanya dibutuhkan satu kalimat untuk menjatuhkan seseorang. Keyakinan, arogansi, dan kesombongan Boy tampaknya runtuh di hadapan Kinan. Dia tampak mengempis di kursinya, dan pada saat itu, dia tampak lebih seperti lelaki tua yang rapuh itu. Ini paling jelas di matanya yang telah kehilangan cahayanya dan mereka tampak seperti mata orang mati. Apakah kamu tahu mengapa aku bisa menghancurkanmu sepenuhnya? Suara dingin dan jernih Kinan terdengar di atas kepalanya. Boy tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Kinan kepadanya sebelum dia mengambil alih kendali satelitnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui bagaimana dia melakukan itu. Itu karena aku tahu siapa yang benar-benar merancang sistemmu. Aku tahu teori di baliknya, jadi tentu saja aku tahu cara meretasnya. Apa? Boy mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tak percaya. Matanya menatapnya dengan gelap, dan keterkejutan terlihat di wajahnya. Kamu, ibumu adalah... Kinan mengangguk dengan tenang. Itu benar, itu dia. Mustahil, Boy tersentak. Lisa tidak memiliki anak perempuan. Seorang wanita seperti dia tidak akan melahirkan karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang cukup layak untuk mewarisi warisannya. Tidak ada manusia yang tidak berguna yang cukup baik untuk menjadi ayah bagi anak-anaknya. Kamu tidak mungkin menjadi anak perempuan Lisa. Lisa, mata Kinan berkedip sementara. Dia tidak pernah tahu nama ibunya. Ayahnya menolak untuk memberitahunya. Ternyata itu adalah janji antara orang tuanya. Jadi, namanya Lisa. Dalam Alkitab, Lisa adalah wanita pertama yang diciptakan Tuhan, manusia pertama yang memperoleh kecerdasan. Jadi apakah ada makna yang lebih dalam di balik nama ibunya? Dia bilang namanya bukan Lisa, balas Kinan pelan. Boy tertawa tanpa ekspresi. Dia benar memberimu nama yang salah karena kamu tidak pantas mengetahui nama aslinya. Lisa adalah nama yang kuwariskan padanya. Mengapa? Kinan bertanya. Boy sebenarnya adalah orang yang sangat kesepian. Dia terjebak di pangkalan bulan tanpa ada yang berbagi rahasia batinnya, jadi dia tidak keberatan membaginya dengan Kinan, seperti bagaimana para penjahat suka menunjukkan skema besar mereka di film karena alasan plot. Karena dia adalah orang paling luar biasa yang pernah aku kembangkan. Dia telah menunjukkan bakat dan kecerdasan yang luar biasa sejak dia masih kecil. Dan dia bisa menyerap pengetahuan baru apapun. Dia adalah mesin pembelajaran. Dia sama pintarnya denganku, dan dia adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang akan aku akui sebagai saudaraku. Dari sudut pandangku, dia adalah wanita pertama di dunia yang benar-benar memiliki kecerdasan dan semua orang sama bodohnya. Oleh karena itu, aku menamainya Lisa karena tidak ada nama yang lebih baik untuknya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah Tuhan? Kinan bertanya dengan dingin. Boy menjawab tanpa basa-basi, aku adalah Tuhan. Tidak ada yang lebih baik dariku, dan dia adalah ciptaanku, pencapaian terbesarku dalam hidup. Aku adalah Tuhannya, dan aku adalah Tuhan yang berinkarnasi. Kinan terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Boy William akan begitu sombong. Dia bahkan menganggap dirinya Tuhan yang berinkarnasi. Lalu di mana dia? Kinan tidak ingin membuang waktu dan langsung to the point. Cahaya bersemangat Boy di matanya tiba-tiba meredup.
Ada kebencian dan rasa sakit dalam nada suaranya ketika dia berkata, "Aku tidak tahu di mana dia." "Jika bukan kamu, lalu siapa yang melakukannya?" Kinan bertanya dengan keras. Boy meraung marah, dia melarikan diri. "Aku sangat baik padanya dan mengkultivasinya dengan sangat hati-hati. Aku bahkan rela berbagi seluruh dunia dengannya. Aku menghabiskan banyak uang untuknya, tapi dia memiliki keberanian untuk melarikan diri dan mengambilnya. Sekelompok besar orang bersamanya. Selama bertahun-tahun, aku telah mencarinya, tetapi tidak berhasil. Aku pikir dia telah meninggal. Siapa sangka, dia pergi ke bumi dan melahirkan seorang putri." Tatapan Boy pada Kinan tiba-tiba berubah menakutkan, seperti dia berniat menghapus keberadaannya. Tatapannya tampak seperti sedang melihat benda paling kotor di dunia. "Kamu seharusnya tidak dilahirkan." Dia memelototi Kinan dengan kejam. Tatapannya adalah tatapan paling menjijikkan dan mengerikan yang dimiliki Kinan sejak dalam hidupnya. "Kamu tidak berhak untuk hidup di dunia ini karena keberadaanmu adalah satu-satunya penyesalan dalam hidup Lisa. Jika aku tahu dia telah melahirkan seorang anak di bumi, aku akan menghancurkannya tanpa berpikir dua kali. Kamu pantas mati, karena kamu menghancurkannya. Orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjunjung tinggi warisannya yang agung. Jika aku tidak memenuhi syarat, lalu siapa?" Kinan tertawa. Dia tidak marah dengan kata-katanya, bahkan tidak sedikit pun. Boy menuntut dengan gila, "Keturunanku, tentu saja. Hanya anakku sendiri yang memenuhi syarat untuk membawa warisannya karena dia dan aku adalah manusia super. Selain diriku, tidak ada manusia yang cukup baik untuknya. Siapa ayahmu? Aku akan pergi untuk membunuhnya. Dia telah merusak ciptaan terbaikku. Aku tidak akan pernah memaafkannya bahkan jika aku mati." "Kamu." Kinan tertawa angkuh saat aura sedingin es terpancar dari tubuhnya. "Kamu satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi pasangannya. Kamu bahkan menyebutkan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Pernahkah kamu menganggap bahwa mungkin kamu adalah penyesalan terbesarnya dalam hidup?" "Apa katamu?" Boy memelototi Kinan secara terbuka seperti macan tutul yang siap menerkam. Kinan mengulangi dirinya sendiri, "Kamu adalah penyesalan terbesarnya dalam hidup. Itulah sebabnya dia ingin melenyapkanmu, untuk menghancurkan semua yang telah kamu usahakan." Boy tercengang, menatap Kinan dengan mulut ternganga. Dia mengatakan bahwa Lisa ingin melenyapkannya. "Bagaimana itu mungkin? Kau berbohong padaku." Boy kembali tenang, tapi wajahnya tetap menyeramkan seperti biasanya. "Aku telah memberikan segalanya untuk mengkultivasinya. Aku telah melakukan segalanya untuknya. Aku memberinya perawatan terbaik, dan aku praktis membesarkannya. Aku adalah orang kepercayaannya. Aku adalah segalanya baginya. Mengapa dia ingin melenyapkanku? Orang yang ingin dia singkirkan adalah kamu karena kamu adalah penyesalan terbesarnya dalam hidup." Boy semakin gelisah saat dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari Kinan. Dia mengangguk terus-menerus, berkata, "Ya, aku segalanya baginya, dan kamu adalah penyesalan terbesarnya. Dia seharusnya melenyapkanmu, ya, kamu. Tapi yang dihancurkan sekarang adalah kamu." Kinan mengingatkannya sekali lagi. Boy membeku di tempat ketika Kinan melanjutkan dengan acuh tak acuh, "Bagaimana lagi kamu menjelaskan fakta bahwa aku dapat menghancurkan semua yang telah kamu bangun?" Boy mengangkat wajahnya perlahan, wajahnya yang kendur bergidik saat dia melakukannya. Matanya juga berkeliling. Seseorang dengan kecerdasannya pasti tahu apa yang dimaksud Kinan. Sistem kontrol satelit dan sistem pertahanan pangkalannya dirancang oleh Lisa. Hanya dia yang bisa meretas sistem dengan mudah. Oleh karena itu, dia pasti telah meninggalkan Kinan cara untuk melakukan itu. Dia ingin menghancurkannya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.